Dongakne anak ben salat, dongakne siji-siji. Didongakne kekurangane kono apa, anake sing cilik dhewe kekurangane apa, dongakne ngene, iku kekurangane apa, begitu terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Narinur A bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini tema kita adalah mengenai manajemen istiqomah. Istiqomah atau kata lainnya adalah konsisten dalam perbuatan baik untuk meraih ridho Allah SWT. Terkesan sederhana, tapi tak sesederhana itu, karena untuk menjaga istiqomah ini juga tidak mudah. Nah, untuk itu, mari kita belajar mengenai manajemen istiqomah dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri pada hari ini, sore ini kita bertemu kembali dalam majelis taklim kajian Islam, di mana mudah-mudahan malaikat menyaksikan kita dan mendoakan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati, kita sedikit mengulas bahwa topik-topik ini sengaja kita pilih, kita rangkai, bahkan ada 150-an yang masing-masing itu penting di dalam mengelola kehidupan kita. Sebagian sudah kita oncei, sebagian nanti kita akan rangkai. Jadi poin-poin manajemen istiqomah, sabar, ikhlas itu kalau dirangkai menjadi suatu kesatuan yang indah, menjadi bangunan yang kokoh, bisa membangun yang namanya kita menjadi insan yang kafah. Ujung-ujungnya dunyane hasanah, akhirate hasanah. Maka kita mesti menjadikan kehidupan kita ini nggak hanya pelontosan, polosan, ya wis lah srono ngene ngono. Seperti binatang itu kan nggak pernah mikir nanti itu muga-muga mlebu surga, muga-muga begitu. Begitu anak wis gede diteladung lali. Bisa juga anak sing jago tadi bisa ngeladung mboke, namanya binatang. Gak ngerti aturan, gak perlu aturan, wis pokoknya secara alami dia hidup. Begitu royoan yang sing kuat sing menang dan sebagainya. Tapi kalau khusus manusia dan jin memang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Bukan kita ini golek surga tapi dunyane gak perlu oleh, perlu kita dibodak begitu terus kalau bisa kita bersoro-soro ngemis begitu. Ndak begitu. Kalau di agama lain kan ada yang seperti itu, jadi suci, jadi pengemis begitu. Enggak, kita pengen dunyane iku sukses hasanah, akhirate sukses hasanah. Reward paling tinggi yang kita kejar itu surga. Wis tanpa batas, kenikmatan tanpa batas. Jadi, karena itu saya mohon untuk hati kita mulai dibuka sidik-sidik lah gitu. Jadi,
tentang kebaikan-kebaikan. Gitu Pak Ridwan J. Harapan kita ini begitu. Nah ini di dalam semua kehidupan kita akan sukses. Contohnya sudah luar biasa. Rasul memang tidak punya niat untuk jadi konglomerat begitu. Rasul yang kita cintai Muhammad, dia pengen umatnya sebanyak mungkin masuk surga. Tapi Nabi Sulaiman pengen kerajaannya, kekuasaannya itu nggak ono sing bandingi. Ya dilakoni, tapi untuk apa? Untuk dia memerangi kezaliman di tempat lain. Dikasih. Ya kita nggak usah ado-ado kayak Nabi Sulaiman lah. Sementing urip kita cukup, anak kita api dan sebagainya, syukur-syukur nanti misalnya dapat jodoh sing api dan sebagainya, berkembang. Nek gak putu kita sopo ngerti. Nanti ada yang jadi menteri atau presiden. Loh, nggak ada yang tahu, ya. Rezeki nggak ada yang tahu. Karena itu mbok yao sekarang mulai awal begini, yakinilah, berbuatlah sesuai dengan tuntunan Islam. Wes iku beruntung, wes toh, pasti beruntung. Nah, sekarang cahaya yang kita lagi pelajari tuntunan itu adalah istiqomah. Beda dengan disiplin. Istiqomah dalam model Islam itu mengandung sesuatu yang berbeda. Kalau disiplin itu taat tertib kepada aturan yang ada. Lainnya aturannya sehingga itu komandan judi online, beda meneh. Ya, kamu harus disiplin sama ini ya, ngono. Setiap hari harus bisa membohongi 1000 orang. Itu Pak Lutfi ya, bojoki orang misalnya gitu. Ya beda, enggak tak pecat itu. Nah, aturan-aturan itu di luar nilai kebenaran dan kebaikan. Tapi istilah Islam memang karena itu tuntunan, itu gandeng langsung dengan nilai baik dan benar. Istiqomah juga begitu. Nggak mungkin orang bisa istiqomahnya sempurna kalau sing istiqomahe ya wis lah. Aku nek iso sedina tak target ngerokok 3 pak. Cek kurang iki. Kayak kurang sitok, ya wis engko bar iki lah. Tak ngerokok entek istiqomah, tapi ngerokok 3 pak ya gak cocok kan. Oh itu malah sebagian banyak diharamkan ya, karena wis boros juga bisa merusak begitu. Nah, karena itu mari istiqomah itu begitu pentingnya. Ya. Dulu pernah kita cerita tentang Nabi Daud. Wis sing liyane protol kabeh, begitu ada sungai protol lagi, tinggal hanya beberapa puluh orang, musuhnya ratusan orang, bisa ribuan. Tapi betapa karena sudah istiqomahnya, ini maju perang melawan kezaliman, wes mengancam hatinya itu, sehingga dia tidak bergeming sedikit pun. Berapa banyak sing sidik ngalahne sing akeh, dan itu dibuktikan. Daud bisa membuktikan. Contohnya seperti itu. Jadi begitu banyaknya ya perkara-perkara istiqomah yang dulu pernah kita ceritakan. Jadi wali ngusung ibu sampai berhari-hari bisa bulan dari sana ke Mekah begitu. Dia begitu. Karena capek lagi goda, enggak wis istiqomah, dia kenceng jejek. Saya harus memuaskan ibu saya yang niatnya baik pengen haji. Duit gak duit gak urusan. Oh kok aku begitu.
dengan penuh kecapean, tegaklah yang namanya dia menjadi pejuang kebaikan dan kebenaran. Nah, istiqomah itu ada istilah tegak lurus. Kalau jenengan di kedokteran ada istilah, kalau diagnosa gitu ya. Dulu ibu mertua saya ini didiagnosa terus, wah ini sudah tegak lurus, sudah tegak ini. Anunya angkanya tinggi sekali dan itu sudah tegak. Artinya sudah betul-betul cetowelo-welo. Dia pada kondisi sakit yang diagnosanya itu cetowelo-welo. Oh ini banyak cetowelo-welo, ini sudah di dalamnya ini misalkan ada tumor yang sudah ganas itu, diagnosanya berkali-kali, sudah begitu juga harus ada keputusan misalkan dioperasi atau apa. Tegak. Nah di istiqomah itu juga berdiri tegak. Nah maka yuk kita pelajari the power of istiqomah. Istiqomah itu punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Karakter kunci dalam konsistensi, berprinsip, berpendirian, berketeguhan iman di jalan lurus Islam. Maka nggak disebut istiqomah. Kalau istiqomah itu aku cobalah sidik-sidik ngentit, sidik-sidik ngentit, enggak mak, itu bukan istiqomah. Ya. Istiqomah selalu di dalam jalan lurus Islam. Dongakne anak ben salat, dongakne siji-siji, didongakne kekurangane kono apa, anake sing cilik dhewe kekurangane apa, dongakne ngene, iku kekurangane apa, begitu terus menerus. Dan kalau tegak, kesungguhan itu sudah tegak, Allah nyah-nyoh. Ingat itu ilmu itu ada di istiqomah. Jadi begitu bedanya dengan tuntunan-tuntunan yang lainnya. Karakter kunci konsistensi berprinsip keteguhan iman di jalan lurus untuk peningkatan kredibilitas kualitas diri kita yang powerful, yang berdampak kepada kesuksesan dan dalam kehidupan kita. Jadi ada powerfulnya itu kalau istiqomah. Wes aku tak tahajud terus, aku tak poso Senin Kemis terus, wes sudah. Karena pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan bisa dilalui tadi itu. Maka kan minggu yang lalu kita ada kan itu ahli surga. Ternyata dia hanya konsisten istiqomah di husnudzon, iya kan? Sudah jadi ahli surga. Dah no kalau kita ini istiqomahnya di banyak kebaikan. Sholat jamaah istiqomah. Ada yang bendino ini wudu batal cek wudu nih. Bisa sukses luar biasa. Ada yang setiap saat mau macul, mau apa, detak jantungnya itu sudah seperti dibunyikan dengan irama Allah. Dan saksinya bapak saya itu pada waktu perang di Madiun itu ada yang nembak dari deket itu loh, gak mati itu wong kuwi. Apa rahasia nih, apa duwe jin atau duwe apa? Enggak, aku biasa aja. Cuma hati saya selalu nyebut Allah. Bayangin, cara mau ditembak dorono sing ditembak Allah ya Pak. Allah kok dilawan, gitu Pak. Berkali-kali yang menyaksikan bukan bapak saya sendiri, yang lainnya begitu Pak. Betapa luar biasanya kalau istiqomah itu kita jalankan satu persatu. Sing gurung sholat ya istiqomah lah untuk sholat dhisik. Wes ini ada yang belum. Ayo kalau yang belum misalnya gitu ya. Begitu dimulai dari yang wajib dan haram. Haram istiqomahkan untuk kita hindari. Wes saiki aku tak istiqomah. 1 bulan lagi saya nggak ngerokok, perotoli yang sapa jadi cuma loro, cuma telu, akhirnya bertahap lagi cuma situs hilang. Alhamdulillah. Dan terus konsisten untuk tidak ngerokok misalkan seperti itu. Nah, ilmu manajemen istiqomah, ilmu ngelola istiqomah. Ben opo? Ben upaya bagaimana kita mengelola karakter istiqomah yang berkualitas
sehingga kita menjadi orang yang istiqomah di berbagai bidang kehidupan, selalu berada di jalan lurus. Ingat, jalan lurus itu berarti sama dengan jalan kenikmatan. Makin banyak jalan lurus yang kita lakukan, makin banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Berperilaku berbaik problematika hidup terus menerus. Jangan lupa, kita sudah connect sama Allah itu gampang banget. Ada orang yang miskin, nggak punya ini, dia istiqomah terus, dongaknya anaknya dan sebagainya. Begitu pas butuh kuliah, dapat beasiswa. Begitu dia pengen haji, dijak koncone haji untuk dampingi dan sebagainya. Sehingga komplit. Anaknya berhasil semuanya, jadi semuanya, sarjana semua, dia ya wis haji. Padahal dia hidupnya biasa-biasa. Wong dia cuma golek suket, dodolan suket ngono lho. Seperti itu. Dan hidupnya tenang, ya. Nah, maka mari kita lihat. Menungso yang ngene iki, ayo kita mulai dari hati kita ya. Buka sitik-sitik lah. Jangan mbok umpeti, karena kufur itu dasarnya hati kita ditutup. Wis terang benderang dan sebagainya ditutup, ya gak kita apa-apa. Ayo, mata kita tutup. Nah, ana sing wani ngebut gaspol papan. Pokoknya takdirku selamat ya selamat, ya gak iso ngono, Pak. Hah? Perlu jajal ya. Tutup ngono, gaspol ngono ae wis. Hah? Ya gak ngono ya. Nah, mata hati kita, sebab mata hati itulah yang bisa menerobos yang fisik-fisik maupun non-fisik. Barang gak ketok itu naik hati bisa tembus. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kalau Allah itu yang gaib maupun yang fisik bisa ketok. Manusia juga bisa walaupun tidak semaha Allah. Mantap batin itu, wis gak cocok ya. Aku kayaknya ketok kok piye? Ojo. Dilakoni ngono akhirnya jebol dan sebagainya. Kita sering ngasih warning pada orang yang kayak gitu. Bu, ya jangan gitulah, nanti pasti jebol. Sudah nekat, ya jebol terus ngelokro gak karo-karuan. Padahal ngutangin yang tinggi. Nah, semacam itu je. Maka marilah sebelum kita dijabut oleh Allah, kapan saja kita bisa dijabut. Jangan pernah punya keyakinan aku cik nom, paling Pak Juli dhisik sing dijabut ngono. Hah? Belum tentu loh ya. Ya. Belum tentu. Karena semuanya nggak ada yang tahu. Sebelum dijabut, ayo kita sadari bahwa kita ini harus punya semangat. Karena istiqomah itu karakter kunci kesungguhan, konsistensi, keteguhan iman kita dalam jalan lurus Islam. Karakter kunci kesungguhan untuk konsisten di dalam urusan jalan Allah. Jadi Allah itu tegak sekali seperti itu. Nah, maka kita setel ini dulu sebelum selesai. Ya, ada cerita konsistensi ini. Kita ulangi mungkin yang pernah film. Jadi ini orang tuanya yatim piatu, melok kok abdulure bulike atau apa ngono. Dia pokoknya aku pengen sekolah, pokoknya aku urip boleh yang boleh ngono, aku harus tak lakoni. Jadi dia tidak perlu orang-orang bully, gak urusan. Ayo kita lihat sebelum kita break. Gengsi dia, gak, aku sepenting konsisten istiqomah, pengen sekolah pinter, pengen urip yang baik. Wong tuaku gak ono, ya wis rela melakoni profesi sebagai penghulu agar bisa tetap sekolah. Kotor gak popo, tak lakoni. Saat ini Jek cilik gak popo, dinyek konco-konco gak popo. Lestari Tanjung Pinang. Akhirnya dia bisa jadi juara malahan sekolahnya. Roy yang sudah menjadi yatim piatu ini mulai memulung sejak kelas 1 SD. Uang yang diperolehnya dari hasil mengais sampah
ia berikan kepada Sing liyane mung dolanan tok, numpak sepeda ngalor ngidul. pelajaran dan status. Tuku ngalor ngidul enggak, dhek golek duit. Wong aku melok bulekku kok. Roy mulai berjalan kaki. Ya aku ya kudu bantu bulekku lah. Prinsip-prinsip itu dipegang teguh. Menjadi prinsip yang istiqomah. Ia bongkar. Hujan yang baru turun tidak menyurutkan langkahnya. Setelah karungnya penuh berisi botol minuman dan kardus, Roy pun pulang ke rumah orang tua angkatnya di Gang Antar, Lembah Purnam, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Masa kanak-kanak Roy mungkin tidak seceria anak-anak lain seusianya. Namun Roy yang bercita-cita menjadi dokter ini tidak putus asa. Terbukti, meskipun harus sekolah sambil bekerja, Roy bisa menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi juara kelas. Jadi dia beristiqomah, belajar itu penting. Apapun aku harus belajar, gak di duit ya aku coba bantu ibu dan sebagainya, sehingga bisa untuk biaya macam-macam. Gak pakai sandal ya panjang, gak ada duit gak apa-apa. Dinyak wong ya gak apa-apa panjang ayong ini. Sejak kecil kalau sudah mulai dilatih punya prinsip-prinsip yang benar dan istiqomah, dia sampai lulus ya, kelas 1 sampai lulus. Saya nggak tahu berita sekarang, tapi kalau cita-cita di dokter, insya Allah kecapai itu. Insya Allah Pak, kalau sudah sejak kecil istiqomah begitu, Allah memberikan jalan yang mudah bagi orang yang punya istiqomah. Maka kalau orang nggak di duit seperti dulu itu hanya di porter, tukang gowo apa koper-koper, ya Allah, aku pengen gak di duit ya Allah, tapi aku pengen haji kayak wong iki ya Allah. Dapat haji lanang wedok gara-gara undiane kena jenenge dia. Istiqomah itu, cita-cita itu. Maka kalau jenengan, apapun kondisi jenengan, coba pengen haji lah gitu loh. Pengen terus dan berjuang, ditabung-tabungan. Dulu pernah ada cerita itu kan, ditabung ternyata ada orang sakit, dulure akhirnya dintekne kangge yang sakit itu. Nggak taunya setelah itu dari Jakarta datang dulure, wabeh dihajekne lanang wedok, mulai dikasih sangu luar biasa. Yang nabungane dhek itu baru separuh tapi wis hilang untuk bantu dulure sing lara. Luar biasa istiqomah. Karena istiqomah itu Allah akan tegas melihat kita. Iki wong wis apik tegak. Nyanyoh kun fayakune ketemu. Nah, maka di dalam istiqomah ini ada istilah, ya kalau kita lihat ini istiqomah, yastaqimu, istiqomah. Nah, tetap lurus, tegak, konsisten, teguh pendirian, prinsip, taat azas. Yus kelompok itulah. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan sesuai dengan break. Monggo silakan. Oke, baik pemirsa, ini kita menarik sekali ya belajar mengenai istiqomah, dan masih banyak hal yang harus kita gali mengenai istiqomah ini. Karena seperti yang saya buka di awal tadi, istiqomah terkesan sederhana, tapi pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Islam. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik, masih bersama Ustadz Juli Murtado, kita masih membahas mengenai manajemen istiqomah. Tadi kita sudah belajar mengenai asal kata istiqomah dan mengapa kita harus istiqomah. Masih banyak hal yang akan disampaikan, mari kita simak bersama. J, kita lanjut J. Jadi makna istiqomah kalau secara umum harus komplit ya. Karakter, ini sudah karakter, sudah harus menjadi sepenuh jiwa kita sadari, kita imani, dan kita sudah biasakan. Sehingga sulit sekali untuk berubah. Nah, karakter kepribadian yang selalu tegak, lurus, konsisten, nggak berubah-ubah, teguh pendirian dan keimanannya teguh di dalam kebaikan dan kebenaran atau di jalan lurus, di jalan Allah, di jalan Islam. Walaupun, nah ini tambahannya, berbagai halangan, rintangan, cobaan, ancaman, atau apapun ujiannya itu menghadangnya. Gak peduli. Wah, piye iki ngene-ngene aku di bos konangan korupsi terus aku ngono terus dipecat. Gak urusan. Dunia bukan sedaun kelor, tapi bisa cari rezeki yang lain yang mungkin bisa lebih baik. Begitu prinsipnya. Mau ada pimpinan nyolong di jalannya ya dia gak ada, udah. Akhirnya ada cerita yang akhirnya dia bisa dapat rezeki. Jadi ada istilah kepribadian yang konsisten, yang tegak lurus, cetok loh, dia punya karakter seperti itu. Misalkan seperti saya, umpamanya disuruh jadi presiden, dikasih 1.000 triliun, tapi kon bejo, ya, kon tipu, moh. Oh, jadi presiden harus memberi teladan kok nipu, ya, moh itu. Apa sih 10.000 triliun tuh?
duitnya wakil, tapi untuk apa? Jadi pemimpin kok meneladani yang jelek. Kalau saya sampai pada gitu gak apa-apa, dan itu harus dibuktikan berkali-kali lewat berbagai hal begitu. Resiko harus kita anukan. Nah inilah sikap istiqomah itu penting. Wah kok ini nggak bener, nggak ini, gak lah, harus punya prinsip gitu. Ya, sogok kon ngene, gak lah. Kon milih preman disogok misalnya 500.000 gitu ya. Ada di Kediri itu amplopnya 500.000 loh Pak, wong sitok. Lho bayangno ya dipilih. Enggak lah, preman dipilih dari DPR. Kacau toh. Nah, ini harus punya prinsip mana benar mana enggak. Itulah yang kita harus meneguhkan diri bahwa kita harus lihat ini. Maka di ayat-ayat itu banyak ya. Tapi nggak mungkin kita kupas satu-satu, walaupun di sini dicantumkan. Ya. Misalkan a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, ya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ini contoh ya. Ini ada hubungannya orang istiqomah dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sungguh loh ya sing ngendikan Allah. Berarti tenanan Allah itu sungguh. Allah istiqomah di dalam semua kata-katanya. La tuhliful mi'at. Tuhan kami Allah. Duduk yang lain tidak akan menyekutukan. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan janji Allah memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Loh, wong dengan istiqomah pada tauhid bahwa Tuhanku hanya Allah, Allah, Allah. Si siapa namanya Bilal belok waktu gawede begitu, ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Gak urusan mati, gak urusan, yang penting aku tetap istiqomah di dalam keimananku. Allah menjanjikan surga. Dia tidak bersedih hati, ya. Dia tidak merasa takut. Mati gak urusan itu. Yang penting iman saya jaga. Kayak gitu. Contoh-contoh sudah banyak sekali. Nah begitu. Jangan dibalik. Wah goro-goro kita takut mati, takut begitu dan sebagainya, ya kita melok sama orang yang ngasih amplop-amplop itu, padahal disuruh milih sehingga benar. Contohnya seperti itu. Nah ini langsung surga dapat, tidak bersedih hati, tidak takut, tenang jiwanya itu. Maka istiqomah sangat erat hubungannya dengan ketenangan jiwa. Kenapa? Yang dilakoni sudah baik-baik semua. Dan tegak itu, bukan ragu-ragu, bukan kadang yo kadang enggak, tegak dia sekali kayak gitu. Duit amplop itu pasti tak pikir itu, ini kondi, bener enggak itu kan? Enggak bener, misalkan seperti itu. Sudah harus jadi karakter kita gitu loh. Oh, ini banyak sekali diantaranya ini ya. Bagaimana mungkin ada perjanjian damai ini misalkan dengan musyrik. Nah di dalam Islam kalau kita janji walaupun dengan siapapun, dengan orang musyrik, orang kafir dan sebagainya, kalau janji selama mereka itu memenuhi janjinya, kita harus jangan nyelentong ke janji. Nggak boleh. Tapi kalau dia memang janjinya dia itu nggak tegak lurus, nggak istiqomah, tidak dipegang sungguh-sungguh, bisa kita diskusikan. Kalau perlu ya kita ya bisa membatalkan. Kalau memang benar dia sudah tidak tegak lurus, sudah tidak istiqomah. Contoh gitu ya. Ini beberapa di ayat begitu, J. Nah, ini misalkan seperti ini, J. Nah, dia Allah berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperoleh, maka tetaplah istiqomahlah. Jejaklah, konsistenlah kamu berdua dalam jalan, dan janganlah sekali kamu pernah mengikuti jalan-jalan orang yang tidak mengetahui. Ini pada saat kondisi Nabi Yunus itu di misalnya ini ya. Nah,
maka tetaplah di jalan yang benar, tegak luruslah, konsisten dengan sebagaimana engkau telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi ada banyak ya, misalkan ini, seandainya mereka tetap beriman, berjalan di jalan lurus di atas jalannya, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak. Di dalam banyak tafsir, air banyak itu rezeki yang berlimpah. Jadi, karena air itu dipandang oleh Islam sebagai simbol rezeki. Mungkin di sini berlimpah Pak, tapi kalau di padang pasir, wah, air itu bisa regane ngalah-ngalahne yang lain gitu. Coba nggak ada air kita nggak bisa minum, bingung toh. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sangat erat keyakinan istiqomah kita terhadap rezeki, itu sangat erat. Kalau kita kembangkan lagi, jadi begitu ya. Jadi ini hadis juga begitu ya. Katakan ya Allah, ya wahai Rasul, katakan kepadaku di dalam Islam perkataan di mana dia nggak perlu nanya ke orang lain. Katakanlah aku beriman, istiqomahlah. Jadi seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan iman dan istiqomah. Kalau iman sudah diistiqomahi, berarti imannya itu jejak tegak, nggak bisa digoda apapun, dan itu perlu. Nah, itu kayak gitu. Enggak, kalau istiqomah enggak. Kalau ini memang benar, baik, tegak dia. Jejak cetha welo-welo. Dan Allah itu memang sangat ketat hubungannya dengan dia mengawasi ini sudah tegak atau cik ragu-ragu. Biasanya kalau kita berjuang ya koyok misalkan sa'i gitu ya. Kalau sampai 7 kali itu berarti berkali-kali tegak iki. Wis sungguh-sungguh. Gobloknya kaya apa, gak ngerti apa-apa, bolak-balik ya gak ngerti banyune ono, tegak ini. Kun fayakun, pakai dosa dari bayinya itu carcur-carcur. Ya. Jadi seperti itu. Jadi justru ketegaan itu memancing yang namanya kun fayakun. Allah berupa kasih sayangnya Allah. Berupa apapun yang kita kehendaki. Pentingnya istiqomah. Ya. Nah ini yang membedakan di situ karakter itu. Ya. Kalau kita mau ragu-ragu, ini mela-mela. Ada kan orang haji gitu kan, mumpung sekarang lagi berangkat haji, cerita haji kan ya. Udah apa, mela-mela, gak gelem nulung, padahal dia ketua nih. Buri, maksudnya gak gelem urunan, terus sekarang urunan. Sing liyane urunan tuh ngasih rezeki ke supirnya, dia enggak taunya merenung tidur, Pak, aku kehilangan wakil, kira dosaku apa? Aku melihat dia, tapi aku gak wani ngomong. Wong dhek iku sing liyane do urunan dhek bagian belakang ya lali to, gak apa rombongan gitu. Ketok gitu aja, wae duit hilang malah nyilih aku, percaya enggak itu kenyataan. Jadi tidak tegak di dalam kebenaran, ya. Ayo tegak ini katakan kalau ini. Maka kalau misalnya di masjid itu dulu ya gitu. Lu bayangin itu ada AC. Oh malah di los nih, ya Pak ya. Di los nih itu meterannya rusak. Ya ono sebagian yang tahu, meneng ae. Nah aku begitu tahu, loh, iku padha karo jamaah nyolong kok. Wis beres. Tak cukup kabeh, tak beresnya gitu loh Pak. Hanya tak gawe 4.400 itu. Sekarang lancar, nggak mati-mati itu Pak. Nah, jadi seperti itu. Wis gak urusan. Kenapa? Ini dosa ini. Kalau bagi orang tahu, kita sudah tahu diceritain ini loh, ini nyolong itu. Masjid kok nyolong. Contoh seperti itu. Ini kisah nyata. Kita harus berdiri di depan. Mumpung cik ono rezeki oleh Allah, ya, gak apa-apa. Ini contoh ini kisah nyata yang kayak gitu-gitu kisah nyata. Jadi ada banyak ya meneguhkan, kemudian mereka meneguhkan ini barang siapa istiqomah meninggal di atas ini maka
dia termasuk orang yang oleh Allah dikatakan orang istiqomah. Orang jujur menuju ke surga, menuju kepada kebaikan, menuju ke surga. Kalau dia mengistiqomahkan jadi orang jujur, Allah akan mengklaim dia orang jujur dan akan diganjar dengan apa yang menjadi kekuasaan Allah. Baiknya kalau munafik sampai mati jadi munafik, ya berarti dia itu akan begitu. Jadi penting untuk memancing tekadnya itu. Nabi Ibrahim boleh musim haji saya gitu. Tegak, sudah tegak, langit berat, kun fayakun. Sudah mantep mau digorok leher anaknya gitu kan. Enggak taunya jenenge Allah Maha Kuasa, gampang bagi Allah. Bakno sing dibeleh kambing domba. Dan Nabi Ibrahim gak ngerti nek sing dibeleh itu domba. Bareng mulai ndul. Ya Allah, Ismail ngatut teng burine ndul. Ya Allah, begitu kagetnya Nabi Ibrahim itu. Dan tegak itu mempertebal keimanan. Beda ya, istiqomah, coba ya istilah istiqomah itu masukkan ke hati gitu loh. Maka sekarang apapun jenengan cek gurung ajak sholat, aku tak istiqomah sholat sih ya Allah gitu. Wes gitu pegangan, insya Allah kehidupan kita akan banyak berubah. Bukan berubah terus subur, tapi hati kita lebih tenang. Anak-anak kita bisa mendapat suatu perjalanan yang lebih baik. Janji Allah itu nggak ada batasnya. Rupanya juga macam-macam ya. Jadi seperti itu. Ini ada banyak sekali, tapi waktunya terbatas. Nah, mari kita istiqomah di dalam kehidupan kita. Terus berupaya memperbaiki kualitas hidup kita di semua bidang kehidupan. Mulailah yang haram untuk kita hindari, mulailah yang wajib untuk kita taati. Terus belajar menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Karena kalau nggak belajar ya piye itu perintah-perintah Allah jadi nggak ngerti kita itu, gitu. Nah, terus menyempurnakan akhlak kita. Apa sih yang kurang gitu? Oh, iya aku kayak ini, mitnah wong, gede-gede ini suara dan sebagainya. Oh, aku nek ngomong tuh ya ketoknya telepon pendek gak ngerti, tak lucu, padahal ya gak sakit pak saya pak, padahal deh rokok. Pernah kejadian itu ya, tak parani omahe ngono. Langsung ngesakne niate ngesakne dhek lara to. Mulih kebetulan nglewati mandek ngene. Ning mburi ngrokok. Menikmati rokok. Kan kurang ajar ya. Ngono ngakune lara. Contoh seperti itu. Nah, ada banyak seperti itu. Jadi, coba sempurnakanlah kita. Terus belajar dalam berbagai ilmu yang baik, yang bermanfaat. Sing opo yang menjadi masalah kita, berarti kita belum sampai ilmunya belajar di situ. Tentang ekonomi, tentang apa-apa, tentang membina anak dan sebagainya. Terus membina keluarga, terus menabur kemaslahatan usaha yang mudah-mudahan ini akan memancing berkah Allah di sisi yang lain. Introspeksi diri, mohon ampunan, terus mudah-mudahan Allah akan mengasihi kita dari jalan yang enggak ada batas-batasnya. Terus menjaga konsistensi karakter kita di berbagai cobaan dimanapun berada. Begitu ada percobaan, oh iya ya, begitu aku capek ini, wis dur, aku padahal aku janji kudu gitu, konsisten, sholat. Gitu ya bagi yang belum sholat, karena di sini saya yakini ada beberapa orang yang sholatnya gurung ajek ya gitu. Nah, ciri utama jiwa istiqomah, belegere iku piye? Belegere wong istiqomah iku yang punya jiwa istiqomah selalu tegak lurus, konsisten, teguh pendirian dalam kebaikan dan kebenaran di jalan yang lurus Islam. Di setiap keadaan, kapanpun, dimanapun berada sampai akhir hayat. Dan terus konsisten memperbaiki kualitas kehidupannya. Jadi istiqomah itu tidak hanya mau sekarang kita pegang itu. Istiqomah termasuk aku tak berusaha untuk belajar terus-terusan menyempurnakan kualitas kita.
Sehingga ikut pengajian ke sana, ikut pengajian ke sini, ikut apa, golek ilmu, terus kemudian diterapkan, dia mengadakan suatu perbaikan, moco buku, moco apa, berkali-kali direnungi dan sebagainya. Sehingga begitu, istiqomah di dalam belajar membangun kepribadian kita agar lebih berkualitas, itu juga istiqomah. Oh, semua perintah Allah ini kan, perintah Allah kan kita wajib belajar, perintah Allah kita wajib membina anak, perintah Allah kita wajib menghormati orang tua, perintah kita wajib untuk bekerja untuk mencari yang halal, kan gitu toh Pak. Ilakonono kabeh itu secara istiqomah, ya. Konsisten, teguh pendirian disertai dengan keimanan. Kalau kerja disertai keimanan, dapat ibadah, dapat rezeki, dapat sungguh-sungguhnya itu membuat pekerjaannya bisa baik, sehingga bisa kredibel dan sebagainya, minimal tidak dipecat misalnya gitu ya. Nah, apabila ada, ingat ini ya, ini dikaitkan dengan apabila ada godaan, hambatan, rintangan, godaan, ujian dan sebagainya, dan juga kayak Nabi Yusuf, godaannya wong wedok layu kan gitu kan, dia lebih baik di penjara gitu, akhirnya di penjara betul oleh Allah, karena daripada menghindar dari situ susah banget, nanti dia nafsunya juga jenenge wong lanang gitu kan, digoda dengan berbagai cara ya toh, kasih obat dan sebagainya, bisa aja seperti itu namanya orang gitu. Nah, dia menghindar itu. Apabila ada hambatan, rintangan, godaan, ujian, ancaman apapun, dimanapun dia tetap tegak lurus, konsisten di jalan yang lurus dan tidak akan berubah goyah sedikit pun, pantang menyerah, pantang putus asa. Jadi orang istiqomah itu membangun karakter pantang menyerah, pantang putus asa, nggak mudah goyah, karena yang dipegang adalah kebenaran. Loh, hebatnya loh Pak, cahaya namanya istiqomah itu. Apa gak ana wong ya wis untul-untul kok ana takok iki wis adan guru, malah rebutan ambek Pak Anu, ayo wis adan wis kula ngono kayak gitu. Nah, itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan juga perlu istiqomah. Ya. Jadi gitu, pokoknya semua tuntunan Islam perlu diistiqomahi. Kalau sudah itu benar di dalam jejak begitu, ada godaan apapun, apalagi amplop cumaan, apapun ya, harta tahta wanita misalnya begitu ya. Nah itu dia pantang putus asa, pantang dia goyah, pantang dia selintat-selintut, golek enake dewi. Udah dikuasa, udah di pejabat tinggi, ngakal-ngakali semua pejabat, akali wis umurnya saiki longono lah wis ben anakku iso dadi gubernur, dadi apa gitu ya, kayak gitu-gitu itu wis jok dilakoni itu ya. Itu tidak istiqomah di dalam kebenaran ya. Peh dadi kuasa terus sakarepe dhewe. Ya, itu enggak benar itu, nggih. Nah, coba lihat manfaat kekuatan istiqomah. Ini ketoknya mau gede ini, tapi setiap apa yang kita sampaikan beda-beda, memang beda-beda Pak manfaatnya. Jadi, kalau dalam hal ini istiqomah itu kekuatannya apa? Kunci dasar pembuktian kesungguhan kita dalam beriman, memegang teguh pada prinsip yang benar terhadap Allah, jalan yang lurus, atau kepada orang lain. Jadi, sehingga kredibilitas kita semakin kuat dan bisa dihandalkan. Bisa dihandalkan. Maka orang yang istiqomah biasanya mudah dipercaya. Al-Amin, Rasul kayak gitu itu belum jadi Rasul sudah dipercaya. Kredibilitasnya tinggi orang yang istiqomah. Ya piye namanya kudu bener kan gitu kan? Ya wes aku salah rego Pak main ya wes. Ya kemarin itu ya istiqomah itu. Pak Bu Susi gitu. Istiqomahnya apa? Wes pokoknya aku wajib nyaur gitu. Itu satu sih tak pegang. Tapi istiqomahnya usahanya sehat atau enggak gitu loh. Kalau enggak kan ngesakne. Ya Pak Main. Saya ngobrol 2 jam dengan dia itu. Nah, sama pembantunya. Nah, jadi begitu. Kredibilitasnya, kepercayaan orang, kepercayaan Allah terhadap dia begitu. Dan Allah kalau udah percaya ini tegak lurus iki. Wis kapak-kapakno iku wis panjang dipen dengan penuh iman. Allah nyanyo.
kekuatan Allah akan luar biasa mendampingi orang-orang yang istiqomah. Hati menjadi tenang, tidak ada rasa takut, khawatir, bersedih hati. Dia menjadi pemberani menghadapi segala rintangan, pantang menyerah, putus asa. Keimanan kita akan kokoh, menancap tajam di dalam relung jiwa kita. Orang yang istiqomah begitu. Wes, kalah, aku ngadep ke sana, enggak. Kita kasih berapa triliun? 1000 triliun? Enggak lah. Tak kasih presiden? Enggak lah. Kan Rasul seperti itu. Hei, kamu mau minta jabatan apa tak kasih? Mau minta harta berapa aja tak kasih. Wah, andai kan aku sitok bulan, sitok matahari, aku tetap berjuang. Tegak itu Rasulullah memberi contoh. Ojo lah engko tak jabane jadi calon menteri. Nggih. Wopo aja dibela. Apik tok istilahnya ngono. Gara-gara mau jadi calon menteri. Wis gak model gitu ya. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini wis dikat ya. Dimudahkan, dikuatkan meraih kesuksesan. Dimudahkan dan dikuatkan, energi Allah akan datang kepada orang istiqomah dalam meraih kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, kemudahan dan sebagainya. Dikuatkan, disabarkan dalam menghadapi segala macam rintangan, kesulitan, ancaman, ujian. Pak, ada hambatan apapun ya, terhadap apapun, tabrak itu. Wah, itu panjang bener ini piye meneh. Nah, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Menyuburkan, menguatkan keteguhan jiwa, akal sehat, keikhlasan, keilmuan, kesabaran, keihsanan. Nyumber itu jadi subur dan lebih kuat kalau kita istiqomah. Jadi terjaga kesucian hati, selalu dalam jalan lurus, mendapat sukses, beruntung, hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan jangan lupa janji Allah, orang yang istiqomah di dalam kebenaran, dia akan menjadi ahli surga. Nah, kiat suksesnya ini terakhir ya, Mbak. Kiat sukses ya harus punya niat azam yang kuat, penuh keikhlasan, penuh keinginan yang kuat untuk selalu beristiqomah di jalan Allah, selalu memperbaiki kualitas hidup kita yang diridhoi, yang terbaik dunia akhirat. Kemudian bersungguh-sungguh dan berjihad dalam beristiqomah. Dalam keadaan apapun, godaan apapun, yakinlah bahwa Allah bersama hambanya yang berbuat kebaikan. Terus Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Wes, percayalah itulah. Jangan takut. Buatlah program perbaikan, buatlah yang belum kuat untuk istiqomah, mulailah dari yang diharamkan, lalu yang diwajibkan. Nomor 1 malah yang diharamkan dulu, hindari. Yang diwajibkan lakoni, kemudian baru yang sunnah-sunnah, yang dan seterusnya. Jadi lakukan ulangan. Kalau di dalam Islam itu 40 hari idealnya. Terus menerus dengan penuh kesadaran dilakoni bahwa itu niatnya baik, insya Allah menjadi kepribadian yang menjadi biasa atau habit kita. Nah, teruji begitu, rintangan upayakan bertahan, tidak goyah iman. Dilatih dengan ulang-ulangan. Perlu itu, nggak bisa koyok bim salah bim gitu, nggak bisa. Banyaklah belajar agama, banyak, karena itu merupakan wawasan dan cahaya kita agar seperti kafah memudahkan untuk menegakkan istiqomah, karena ilmu kita cukup dan wawasan kita cukup bahwa itu semua tuntunan Allah. Akan lebih yakin kalau itu tuntunan Allah, maka taatlah total kepada tuntunan perintah Allah. Jangan malas berdoa, jangan menyombongkan diri, jangan nyukutone Allah. Berimanlah bahwa Allah maha segalanya dan Allah maha pengabul doa. Iringi dengan sedekah sak mampu kita, sehingga memudah untuk ditolong oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah. Kemudian bersabarlah, nek ono godaan-godaan tetap kuatkanlah kesabaran kita. Teruslah kita berikhtiar, berbuat baik, diharapkan tergapai, sucikan hati, janganlah berbuat dosa-dosa besar, segera hindari. Jadi kalau kita ini mau berubah, kadang angel men. Nomor 1 titik kunci kita ini, dosa besar yang mbok lakoni apa? Itu, Pak. Sebab itu nyumpel rezeki, ya. Itu hilangkan dulu. Kalau itu hilangkan dulu, rezeki dibuka sekecil apapun ngocor. Kenapa? Karena nggak ada bumpet dosa besar-besar. Dosa besar itu bumpeti rezeki, ya. Hati-hati, Pak.
Kita nyolong oleh duit. Tapi hati-hati Pak, rezeki itu ada banyak, kesehatan ini, wah anak yang boleh kabeh bojone selingkuh, ndak karo-karuan, dan itu nilainya jauh lebih besar daripada materi. Bersyukurlah bila tergapai dari program Istiqomah itu. Teruslah lakukan muhasabah, perbaikan semua bidang kehidupan yang masih kurang atau masih lemah. Bersyukur itu penting. Bersyukur itu kunci membuat istiqomah kita berkah berkembang. Jadi kalau kita rezeki itu wis oleh untungnya sapono, bersyukur itu dikunci. Soalnya untungnya bukan tetap atau berkurang, tapi berkahi. Nah, dikunci Pak, kuncinya ya bersyukur. Bisa dengan bersedekah, bisa dengan apa-apa, berzakat atau apa gitu ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu saya kira cukup. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen tanya jawab. Jamaah, mungkin ada yang hendak bertanya, akan dijawab oleh Ustadz Juli Purtado, mumpung masih ada waktu nih. Monggo. Silakan. Monggo, ada yang bertanya. Mungkin ikhwannya satu, akhwatnya satu, silakan. Monggo, apa saja? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita dari Pati. Mau tanya makanya kepada Pak Juli, tips untuk kaum muda atau kaum ibu-ibu muda untuk melawan kejenuhan dalam istiqomah kebaikan itu Pak. Tipsnya gimana Pak melawan kejenuhan? Ya, jadi istilahnya salah satu penyakit kita ini kan jenuh, ya. Beda, jenuh sama keset beda. Nah, kejenuhan itu berasal karena kita pertama kita belum memiliki wawasan dan keimanan yang cukup tentang yang di kita istiqomai. Karena itu yang kita istiqomai harus bernilai baik. Kalau bernilai baik, apalagi diajarkan, dia setiap saat dapat pahala. Nggak perlu pakai duit, tabungannya jenengan nambah. Dengan begitu kita tidak pernah jenuh di dalam istiqomah kita. Istiqomah kita jujur, tapi kok rezeki podo ae gitu ya. Wis aku enakan nggak jujur, nyolong. Apa dikira nek nyolong itu terus rezeki ini tambah nggak karu-karuan? Nah, nyolong coba diintit nyolong sidik, besok anaknya tabrakan sikile putul, misalnya seperti itu. Jadi yang jelek mancing azab, ya. Kalau ini konsisten begitu, dengan wawasan keimanan cukup, maka dia akan nyumber terus menjadi sumber pahala kita. Sehingga kalau urusan istiqomah nggak mungkin jenuh kalau disikapi dengan sikap yang begitu. Tapi kalau namanya makan dan sebagainya, yang sifatnya jais boleh, bisa jenuh. Wah, segodok ngono ya, sekali-sekali digoreng, ayo goreng gini kan, gitu kan, butuh variasi. Oh, soto terus, bedino soto, awan isu sore soto, awan isu sore soto, bervariasi ya wes. Beli apa? Beli ayam geprek kayak gitu. Monggo ya, itu kalau urusan duniawi yang sifatnya. Tapi kalau urusan nilai-nilai agama yang kita istiqomai, nyumber terus rezekine, ya. Dan nanti rezeki yang banyak itu akan mancing kasih sayang Allah, berupa rezeki kita akan berkembang. Selain dapat pahala nanti masuk surga. Bu Komar cukup ya? Matur sembah nuwun. Monggo silakan. Dan setiap postingan gitu yang memang sudah diposting itu halal untuk di-share. Karena kalau dia nggak halal untuk di-share, dia nggak akan diposting, nonton ya. Itu pahala malahan, Bu. Iya, Kan betul. cara dakwah gitu kan. Tapi hati-hati, sebelum share harus sharing. Jadi jangan asal share. Khawatirnya yang di-share itu malah akan jadi dosa jariah, Pak. Tapi kalau kajian seperti ini malah akan menjadi amal jariah kalau diikutin. Ya mudah-mudahan semangat nge-share, karena kalau nge-share, walaupun nge-share itu pahalanya sama dengan yang ngasih, ya.
apalagi kok di-share lagi jadi amal jari ya ngaten. Saya kira cukup. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV.